Kiai Saleh ini adalah saya harus memberitahu bahwa Kiai Saleh ini adalah kiai sok tahu gitu. Jangan menggunakan fikih sebagai rezim dan Anda lebih cenderung menggunakan hukum fikih untuk menghabisi keinginannya mendekati Tuhan. Bahwa seorang calabai bisa tetap dihargai, dihormati dan menjadi orang baik dengan menjadi bisu. Jadi seorang laki-laki bisa menjadi kiai, seorang perempuan bisa menjadi nyai, seorang waria bisa jadi bisu. Sama terhormatnya. Oke Kak, yang lebih menarik lagi, ini baru-baru tulis buku Kak, hubungannya dengan moderasi beragama gimana itu Kak? Kayak Saleh, saya masih lihat sampulnya nih Kak, saya belum baca ke dalamnya. Saya boleh kalau sedikit itu. Teman-teman membaca semua novel saya, konteksnya semua saya bisa klaim semuanya tentang moderasi beragama. Semuanya tentang moderasi beragama. Semuanya dari 4 itu ya. Dari 4 novel ini ya. Dari 4 yang moderasi beragama tadi. Oh iya, oke. Dari 4 poin itu. Iya, misalnya novel Calabai, kalau pernah dengar tentang Calabai. Saya pernah baca sedikit Kak. Itu tentang lokalitas. Iya. Dan itu tentang mensublimasi. Misalnya gini, kita mengkerangkakan novel Calabai dalam konteks moderasi beragama. Kalau kita tadi kan sebut moderasi beragama, kira-kira membuatnya dia tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Oke. Calabai itu kan posisinya marginal ya, dalam konteks kebudayaan kita. Seharusnya dia tidak boleh diklaim sebagai manusia, ya kan? Satu-satunya cara yang disediakan oleh agama dan kebudayaan modern terhadap calabai ini untuk menjadi baik adalah berhenti menjadi calabai dan menikah atau menjadi laki-laki kembali. Tidak ada excuse bagi siapapun waria yang tetap ingin menjadi waria tapi bermimpi menjadi orang baik. Gak ada. Pilihannya adalah kalau mau jadi baik harus Anda berhenti jadi waria, kembali jadi laki-laki. Nama kerennya normalisasi. Biasanya dengan menikah. Oh, tahu menikah misiano, berhenti menjadi calabai. Tetapi ternyata lokalitas kita punya pandangan yang berbeda. Lokalitas kita punya pandangan yang lebih unik. Bahwa seorang calabai bisa tetap dihargai, dihormati dan menjadi orang baik dengan menjadi bisu. Dipangkap Sigeri kan? Sigeri masih ada sampai misalnya ketika dia menjadi bisu itu tidak kehilangan identitas kecalabaiannya, bahkan itu menjadi identitasnya. Jadi tidak perlu kehilangan identitas kecalabaian untuk menjadi terhormat. Dan bisu itu dihormati, dicium tangannya, dihormati. Jadi sebuah anomali besar kan? Seorang identitas kewariaan yang dikutuk dalam ayat-ayat keagamaan manapun ya, agama-agama Abrahamik manapun itu mengutuk identitas kewariaan, tapi dalam masyarakat Bugis menyediakan lokus untuk menjadi baik. Jadi seorang laki-laki bisa menjadi kiai, seorang perempuan bisa menjadi nyai, seorang waria bisa jadi bisu. Sama terhormatnya. Itu lokal kita. Itu menarik. Jadi kerajaan dia dihargai loh. Sangat dihargai. Dan dia dari cara pandang awalnya juga menarik gitu. Kalau cara pandang keagamaan kita kan menganggap bahwa waria itu amporo ya. Iya. Sesuatu telur busuk lah. Pokoknya yang tidak jadi nih. Tidak jadi tiba-tiba jadi. Gitu. Bahkan calabai sendiri bahasa itu muncul dari salabai, salah dalam berhubungan seksual. Yang kemudian melahirkan salabai ya. Jadi kalau gini, ritus seksual dalam masyarakat Bugis kan itu sangat sakral. Banyak sekali rombe-rombenya, banyak baca-bacanya gitu. Jadi orang yang kejuru-juru malam pertama itu bisa melahirkan calabai sebenarnya. Karena kontes katanya ya, ini konon kabarnya yang Mas Salabai itu bisa lahir amporo. Nah itulah calabai katanya lahir dari situ. Itu konstruksinya ya. Kalau bahasa Bantengnya Salabayu. Salabayu ya. Salaki gitu. Salaki. Nah, artinya memang pejoratif. Nah, karena dia pejoratif maka tidak ada ruangnya di masyarakat. Karena dia memang dianggap salah dari awal. Tapi ternyata dalam masyarakat kita berbeda, masyarakat Bugis berbeda. Betul. Dia ada ruang. Bisa jadi bisu. Jadi novel itu mensublimasi identitas yang termarginalisasi dan membuatnya lokus yang sama. Jadi Anda waria misalnya, lalu kemudian tidak punya harapan untuk baik dan juga tidak bisa keluar dari identitas kewariannya, Anda punya tempat dalam masyarakat kita namanya bisu. Nah itu sama terhormatnya nanti dengan di akhir perjuangan. Makanya di novel saya tentang bisu itu ada 2 genre kan. Satu bisu Tungkan Alino yang calabai Tungkan Alino yang simula jaji memang. Terus ada juga Toko Wina yang calabai modern, yang sangat homoseksual, dia suka laki-laki dan kemudian di pesantren oleh bapaknya di bisu. Betul. Jadi bisu itu menjadi lokus gitu, lokus perbaikan lah. Sama lah cara pandang kita dengan pesantren misalnya itu. Nah itu kalau saya bisa klaim itu sebagai bagian cara saya mempromosikan lokalitas dalam ketegangan cara pandang terhadap waria.
dan masyarakat Bugis punya jawabannya. Tergantung waria ini mau atau enggak. Betul, terserah betul. dia. Karena kan pilihan juga. Pilihan juga, ya terserah. Dia mau melanjutkan. Nah, ketika Anda memilih para calabai ini memilih untuk menjadi bisu, memang harus dia mengorbankan seksualitasnya. Karena di bisu itu dia harus melampaui relasi orientasi seksual diturunkan, dimatikan dan untuk diganti dengan tanggung jawab sosial. Karena itulah dia terhormat. Kan kita membenci dalam tanda petik. Iya, betul, Kak. Masyarakat umum itu tidak menyukai calabai dalam tanda petik karena perayaan seksualitasnya. Sebenarnya di situ kuncinya. Jadi tradisi keagamaan juga masuk ke area-area itu. Soal perayaan seksualitas. Bukan karena pakaiannya, Kak, ya, bukan. Ya itu kan perayaan seksualitas namanya. Oke. Yang menarik itu bisu tidak. Jadi ketika dia sehari-hari dia biasa aja, tapi ketika dia merayakan, dia ritual, dia harus pakaian perempuan dan orang menerimanya. Saya sering saksikan itu, Kak, yang tikam-tikam diri. Dia kan itu kan maaf bincang. Iya, pokoknya dia desain dirinya ini. Nah, orang tidak memandang itu sebagai perayaan identitas keperempuanan, tapi itu perayaan lokalitas. Iya. Perayaan bisu. Itu menarik. Betul, menarik. Nah, artinya itu ada cara pandang yang benar-benar sudah suci di situ. Sementara calabai yang berpakaian kemana-mana dengan pakaian perempuan, cenderung kita menganggapnya tidak terhormat. Iya. Atau kita ejek lah. Tapi ada pagelaran busana laki-laki tapi iya, gitu. Nah, itu pasti. Tetapi para bisu yang bencong dan dencong kan, merias dirinya, kita meletakkan dia sebagai sesuatu yang bagian dari sakralitas. Dan kalau tidak begitu tidak cocok. Tidak cocok, betul. Itu menarik kan? Jadi jadi lokalitas kita, jadi yang keempat tadi untuk cara pandang moderasi beragama yang keempat tadi masuk di novel Calabai. Nah, kalau di Kiai Saleh ini adalah saya harus memberitahu bahwa Kiai Saleh ini adalah kiai sok tahu gitu. Kiai Saleh ini gitu. Kata kuncinya kiai sok tahu. Jadi hampir dia tahu semua hal. Oke. Tapi dia menarik ini, Kak. Jadi kalau ada penggemar Wiro Sableng, ada satu tokoh dalam Wiro Sableng namanya Kakek Segala Tahu yang kira-kira ini saya udah tahu kamu generasimu dapat enggak? Dapat, Kak. Saya dapat, Kak. Dapat enggak Wiro Sableng itu? Kan ada tokoh namanya, kan di Wiro Sableng itu ada bocah tua nakal kan? Iya, bocah tua nakal. Tapi Kiai Saleh enggak itu. Kiai Saleh itu Kakek Segala Tahu gitu. Jadi dia adalah perjumpaan mungkin alter ego dari saya untuk menjawab persoalan-persoalan dengan cara pandang yang tengah, benar-benar tengah gitu. Maka kemudian tidak akan menemukan strong identity pada Kiai Saleh. Tapi Anda akan menemukan cara pandang yang wise dari Kiai Saleh. Karena itu kemudian saya munculkan tokoh lain namanya Kiai Jafar. Kiai Jafar itu adalah seorang yang nyeleneh gitu. Dia mendekati area-area sufisme yang kemudian yang lebih nyeleneh dari Kiai Saleh. Kalau Kiai Saleh itu antara fikih ke tasawuf. Fikih ke tasawuf. Pendekatannya sangat kemanusiaan. Misalnya begini, saya kasih contoh waria lagi. Ada satu chapter dalam Kiai Saleh pertama namanya Waria Mencari Tuhan. Cerita Kiai Saleh. Ini sudah fiktif ya. Karena ini Kiai Saleh. Ini sudah fiksi nih, fiksi banget semuanya. All in. Kiai Salehnya fiksi. Sarmidi nama tokonya. Sarmidi adalah seorang bencong. Yang ya bencong gitu, yang cantik dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba suatu ketika ibu bencong ini meninggal. Ibunya sakit, lalu kemudian si Sarmidi itu ada ketika ibunya sakit, dan pesan terakhir ibunya adalah, "Nak, kamu adalah anakku satu-satunya, tolong doakan saya." Nah, Sarmidi mengatakan, "Bagaimana caranya saya mendoakan ibu? Saya calabai." "Kenapa memang? Saya dikutuk. Saya ini bukan orang yang di-ranking oleh agama. Bagaimana caranya saya mendoakan Anda, ibu?" Orang yang tidak pernah dianggap sebagai manusia. Tidak dianggap manusia. Bagaimana orang yang tidak dianggap manusia oleh agama bisa diterima doanya melalui jalur agama. Kata ibunya, "Pergi ikut pengajian Kiai Saleh, kamu akan mendapatkan petunjuk." Meninggallah ibunya itu. Lalu kemudian karena Sarmidi mendapatkan pesan dari ibunya, dia harus ke masjid. Nah, dia bingung kan? Dia kan merasa dirinya perempuan. Betul. Dia mau pakai mukena atau gimana? Dia mukena karena dia ingin tampil sebagai perempuan, sebagaimana dunia modern menerima dia dengan BH, dengan gincung dan tampilan-tampilan perempuan. Dia juga pengen masjid menerima dia sebagai perempuan. Maka dia datang ke masjid itu dengan talkum, dengan mukena. Yang terjadi kan kekacauan tuh, karena jamaah menganggap, kamu berani ngapa di sini? Betul. Hanya terjadi kekacauan di masjid kan ceritanya. Lalu kemudian terhenti saya by the bell. Nah, ini yang pertama nih. Kiai Saleh yang pertama. Dari surga yang tak dan surga merindukan. Itu ada chapter tentang Calabai Mencari Tuhan. Nah, saya lanjutkan ceritanya kan.
karena terjadi kekacauan, azan maghrib tidak jadi kan, para perempuan itu menggeser jadi si calabai yang pakai mukena tadi sendirian dia. Para perempuan kan menganggap dia laki-laki kan. Betul. Akhirnya dia salat, setelah itu kemudian pengajian kan, Kiai Saleh itu konteksnya pengajian gitu. Pengajian aja itu Kiai Saleh. Kemudian ada yang bertanya, "Pak Kiai, gimana ini ada calabai yang ada laki-laki yang pakai perempuan?" Nah, Kiai Saleh memanggil, nanya, "Kenapa kamu sholat?" Gitu. Dia ceritakan tadi proses ibunya. Lalu ditanya, "Bolehkah saya pakai mukena?" Jawaban Kiai Saleh, "Boleh." Boleh. Kiai Saleh, untuk kamu boleh gitu. Nah, karena cuma dia minta karena kamu dianggap oleh orang lain laki-laki dan kamu pakai mukena, maka tempatmu adalah kamu harus di tengah sendirian. Di depannya perempuan tapi di belakangnya laki-laki, itu tempatmu. Dan Sarmidi menerimanya. Diiyakan juga sama si Sarbini ini. Iya, dia terima kan, karena itu jalan tengah dan tidak ada masalah kan. Bagi dia, artinya bagi Sarmidi, wah ternyata saya diterima. Dengan sketsa sebagai perempuan berjilbab, calabai berjilbab dalam masjid. Lalu kemudian karena kedengaran, ulama kota memanggil Kiai Saleh. Ini kan salah ini sebenarnya secara fikih kan. Di sidang lah Kiai Saleh. Kenapa Anda Kemenak lah ya dia panggil. Ya, sebutlah MUI lah kayak MUI, gitu. Kalau dalam Kiai Saleh itu DUK, Dewan Ulama Kota. Ini MUI-nya ini. Saya tidak mau bilang MUI dalam kota, Dewan Ulama Kota gitu. Dipanggil lah, bilang, "Kenapa Kiai Saleh berani? Bukankah dalam Islam ada hadis yang mengatakan mutarajjilu minan nisa, mutakhannisu minar rijal, laknatullah." Seorang laki-laki yang meniru perempuan yang meniru laki-laki itu dilaknat. Kalau dia pakai mukena, bukankah itu meniru laki-laki? Nah, jawaban Kiai Saleh, jangan menggunakan fikih sebagai rezim. Itu kan fikih ya. Fikih. Sarmidi itu sedang mencari Tuhan. Dan dia mendekati yang maha baik. Kenapa Anda tidak membiarkan dia menemukan caranya sendiri? Nanti yang maha baik yang itu menunjukkan dia cara yang benar untuk dia. Kenapa Anda mau menghalangi niatnya untuk mendekati Tuhan dengan cara yang dia pilih, dan Anda lebih cenderung menggunakan hukum fikih untuk menghabisi keinginannya mendekati Tuhan? Kenapa Anda? Itu pendekatan tasawuf. Betul Kak. Itu pendekatan tasawuf. Kalau pendekatan fikih kan nggak boleh. Sudah pasti haram itu. Nah, dan itu akhirnya ditudinglah liberal semuanya. Tapi setelah dijelaskan seperti itu, ada pernyataan Kiai Saleh menarik. Apa Anda lebih senang dia di jalanan atau di masjid pakai mukena? Itu pertanyaannya. Anda membiarkan bagaimana? Apa Anda membiarkan Sarmidi di jalanan dengan pakai jilbab? Bukan, dengan tetap menjadi calabai di jalanan dan sebagainya, tetap nakal, atau Anda membiarkan dia di masjid dengan pakai jilbab? Semuanya diam gitu. Nah, sketsanya karena ini Kiai Saleh, akhirnya juga para Sarmidi itu mungkin sudah mendapat petunjuk ceritanya. Bosan juga dia sendirian. Akhirnya dia suatu ketika datang dengan pakaian laki-laki. Itu endingnya kira-kira ya. Artinya gini, saya ketemu itu di cara namanya Gus Baha. Ternyata dalam hukum-hukum fikih itu ada disebut fikih antara. Sebuah hukum fikih yang dikeluarkan untuk menjadi antara untuk hukum yang sesungguhnya. Misalnya begini, anak-anak kecil. Kalau sholat kan lari-lari tuh. Emangnya kita, salah itu tidak boleh ternyata. Biarin aja dulu dia. Itu namanya hukum antara. Bagi anak-anak, sholatnya misalnya 3 rakaat, tiba-tiba 2 rakaat lari, ya nggak apa-apa. Nggak ada dosa. Nah, cara pandang itu harus diletakkan kepada orang-orang yang ingin melakukan pencarian-pencarian. Bukan di syariat marifat. Iya, soal pencarian kayak Sarmidi tadi kan. Cara-cara seperti itu harus diletakkan untuk mereka. Sehingga nanti dia akan ketemu dengan yang maha baik yang akan memberi petunjuk pada dia untuk real yang sesungguhnya. Nah, itu moderasi beragama bagi saya. Jadi cara pandang yang lentur, yang tidak menggunakan sesuatu untuk menghalangi, tujuannya adalah kebaikan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau saya ungkap semua kan tidak betul Kakak. Berarti dia cara pandang seperti itu Kiai Saleh mendominasi tulisan itu. Saya ingat Dorce Kak, ketika dia naik haji. Ya, itu menarik juga. Menarik itu. Situasi Dorce itu kan, dan Gus Dur mengatakan ya masalah lah. Mudah-mudahan Kak menarik ini Kak. Saya berharap saya bisa dapat bukunya Kiai Saleh sebentar Kak. Amsar ada kayaknya tadi. Iya Kak, saya sudah baku kontak sama Kak Amsar ini Kak. Ini info menarik karena ternyata buku ini banyak jawaban yang akan didapat ketika baca buku ini. Ini novel ya Kak? Ini kumpulan cerpen sih sebenarnya. Dan 100% fiksi? Iya, fiksi. Tokonya fiksi. Karena Kiai Saleh itu nggak ada. Ada sih Kiai Saleh namanya, tapi bukan dia yang dimaksud mungkin. Ada Saleh Bawaslu.
Tapi dia tidak kiai kan. Oke Kak, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Kak. Saya mewakili teman-teman dari Pasere. Saya berterima kasih banyak sudah datang kemari Kak. Mengisi ruang untuk berbagi kebaikan dan banyak informasi menarik dan cukup baik yang mungkin akan menjadi referensi buat saya, buat teman-teman dan semua orang yang menyaksikan ini. Makasih juga Pak Seri sudah mengundang ya. Siap Kak, insyaallah kapan-kapan ada waktu kita podcast lagi Kak dengan pembahasan yang lain. Dan untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. See you next time. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.